Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama saya Daniel Aring. Kalau sebelumnya saya membahas sekitar dunia properti, perbankan, finansial, dan kali ini saya bergeser ke kebijakan publik atau sekitar kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini bukan kritikannya guys, tetapi sebatas perspektif atau sudut pandang secara pribadi, secara khusus perspektif Sulbar sebagai penopang IKN. Semua sudah pada tahu kan terkait IKN? Bukan ikan ya guys, tapi IKN, Ibu Kota Negara. Wah, parah nih kalau seandainya warga Sulbar belum tahu terkait IKN. Tapi tidak menjadi masalah ketika ada yang belum tahu terkait IKN ini. Anggap saja mungkin yang belum tahu adalah kelompok-kelompok atau orang-orang yang sangat sibuk dan fokus dalam aktivitas sehari-hari sehingga tidak punya waktu yang cukup untuk mencari informasi yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitasnya. Bagi teman-teman yang sudah tahu terkait IKN, jangan di skip dulu ya guys, karena ada poin yang akan saya share yang mungkin bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman. Dan khusus bagi yang belum tahu terkait IKN, maka saya sarankan nonton video ini sampai selesai. Singkatnya seperti ini guys. Kita tahu selama ini bahwa ibu kota negara kita, negara Indonesia itu berada di Jakarta. Dan tentunya kita ketahui juga bahwa ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di Jakarta, mulai dari kepadatan penduduknya yang luar biasa, kemacetan, banjir, dan lain-lain. Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan yang tadi seperti kemacetan, kepadatan penduduk, banjir, dan lain-lain, tentu ada banyak kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah DKI, tapi lagi-lagi belum bisa menjadi jawaban atau solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Sehingga setelah melalui kajian-kajian, analisa-analisa yang begitu panjang, akhirnya Presiden kita Joko Widodo bersama dengan jajarannya telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, itu dia guys informasi terkait IKN, Ibu Kota Negara. Jadi perpindahan IKN ini selain untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Jakarta, tetapi juga untuk menjawab persoalan nasional seperti ketimpangan sosial, ketimpangan pembangunan, atau simpelnya adalah untuk pemerataan pembangunan yang selama ini pembangunan berpusat di Jakarta, sementara daerah-daerah lain seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi itu masih sangat minim. Dan Presiden Joko Widodo melihat ini sebagai persoalan yang serius sehingga diputuskanlah pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Menurut saya ini adalah terobosan yang luar biasa yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Salut buat Jokowi. Timbul satu pertanyaan, lalu ada apa? Persoalannya kenapa kalau IKN pindah ke Kalimantan? Kan sudah bagus paling tidak sebagai provinsi tetangga dan dekat pula kita bisa menikmati dampak pemindahan IKN tersebut. Yes, betul. Kita dapat menikmati dampak positif dari pembangunan tersebut. Tapi, biasanya kata tapi ini yang bahaya guys. Kalaupun pemerintah pusat telah memberikan peluang untuk kita keluar dari ketertinggalan, keluar dari keterbelakangan, tapi kita sendiri yang tidak merespon dengan baik, atau dengan kata lain, kita tidak mempersiapkan diri untuk menangkap peluang tersebut, tetap saja kita akan terus terbelakang atau tertinggal. Dalam hal ini, pemerintah setempat, Pemkab dan Pemprov Sulbar sangat menentukan kita bisa menangkap peluang tersebut atau tidak. Bagaimanapun seluruh kebijakan, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah setempat akan menjadi faktor utama dalam membawa Sulbar ke arah yang lebih baik.
Ya, kita bersyukur, berterima kasih utusan dari Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, telah mengangkat Dr. Andus Akmal Malik sebagai PJ Gubernur. Baru-baru ini telah menyepakati dengan maskapai Sriwijaya Air untuk pembukaan direct flight atau penerbangan langsung dari Jakarta ke Mamuju dan dari Mamuju ke Kalimantan Timur dan sebaliknya. Terobosan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Sulbar ini tentu kita berharap ini bukan satu-satunya, tapi merupakan salah satu dari sekian kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang akan diambil, dieksekusi dalam menjadikan Sulbar sebagai penopang IKN. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Gubernur Sulbar sebelumnya tidak melakukan terobosan atau kurang terobosan, tapi mungkin bisa saja saya yang kurang update terkait terobosan-terobosan yang dibuat oleh beliau. Tentunya kita berterima kasih kepada beliau telah dipercayakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memimpin Sulbar selama 1 periode. Guys, tahukah kita bahwa ada begitu banyak sumber daya alam yang ada di Sulbar yang memerlukan pengelolaan yang serius dan berkelanjutan, yang dapat menjadikan Sulbar sebagai penopang IKN. Namun di sisi lain ada begitu banyak persoalan-persoalan yang juga memerlukan penanganan serius, mulai dari tata kelola pemerintahan, ketersediaan infrastruktur antar kecamatan, kabupaten untuk memperlancar distribusi ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi agar meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain daripada itu, regulasi-regulasi atau perda-perda yang menghambat juga perlu jadi perhatian, serta keterlibatan langsung masyarakat lokal dalam pembangunan. Kita berharap dan kita ingin melihat bagaimana pemerintah melibatkan secara langsung masyarakat dalam proses pembangunan, karena tujuan akhir dari seluruh pembangunan bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tapi yang lebih utama adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sekian perspektif dari saya, mohon maaf jika ada yang tidak sesuai, dan saya mohon maaf jika ada saran untuk menyampaikannya di kolom komentar agar bisa jadi input pada video-video berikutnya. Sekian dan salam buat warga Sulbar yang Malabi.